Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pembuatan aplikasi Sizebot klasifikasi ukuran baju akan mempresentasikan hasil aplikasi yang sudah kami buat. Untuk tim kami sendiri, ada saya yaitu Mutiara Fitri Azahra dengan NIM 2023 08 10 14. Selanjutnya ada saya, Mada Kaila Mulia, dengan NIM 2023 08 10 10. Dan ada saya, Yohana Citra Simamura dengan NIM 2023 08 10 12. Untuk yang pertama ada latar belakang. Sekarang ini e-commerce dan berbelanja online sudah banyak dilakukan seperti berbelanja kebutuhan rumah, fashion seperti baju dan sepatu atau yang lainnya. Nah, menentukan ukuran baju ini sering menjadi tantangan para customer terutama saat belanja online. Banyak orang masih menebak ukuran tanpa pengukuran yang akurat sehingga sering terjadi kesalahan ukuran yang menyebabkan ketidaknyamanan, retur barang, dan pengalaman belanja yang kurang memuaskan. Maka dari itu, aplikasi Sizebot ini hadir sebagai solusi berbasis machine learning yang memprediksi ukuran baju secara otomatis dari data umur, berat, dan tinggi badan yang diberikan oleh pengguna. Solusi ini memudahkan pengguna mengurangi kesalahan ukuran dan meningkatkan efisiensi dalam berbelanja pakaian. Masalah ini berdampak pada pembeli online, penjual pakaian, dan platform e-commerce yang ingin memberikan pengalaman berbelanja yang lebih akurat dan juga memuaskan. Nah, tujuan dari proyek ini yaitu untuk membangun sistem klasifikasi ukuran baju otomatis menggunakan machine learning berdasarkan input umur, berat badan, dan tinggi badan pengguna. Targetnya, yang pertama ada menghasilkan model prediksi ukuran baju yang akurat dan andal, mengembangkan aplikasi sederhana yang dapat digunakan oleh pengguna, dan juga memudahkan proses pemilihan ukuran baju khususnya dalam konteks belanja online atau custom order. Selanjutnya untuk penggunaan data, sumber datanya ini kita ambil dari Kaggle dengan judul Cloud Size Prediction yang merupakan dataset publik yang dapat diakses oleh siapa saja dan ini ada link sumber tautannya. Selanjutnya ada jumlah dan jenis data. Dataset yang kita ambil ini terdiri dari sekitar 1.100 baris data dan memiliki 4 fitur utama yaitu umur dengan tipe data integer, tinggi badan dengan tipe data integer, berat badan tipe data float, dan size-nya ada kategori XS, S, M, L, XL, dan XXL. Nah, untuk tampilan datanya, ini ada beberapa contoh baris pertama dari dataset yang kita ambil. Kalau misalkan umurnya 28, tingginya 170, dan beratnya itu 70,5, maka size yang digunakan adalah M. Begitu pula selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang sangat penting dalam project machine learning itu yaitu pemrosesan data. Di tahap ini kita menyiapkan data mentah supaya bisa digunakan dengan optimal oleh model machine learning. Proses ini mencakup beberapa langkah seperti pembersihan data, transformasi fitur, dan pembagian dataset. Di sini pertama ada pembersihan data. Pada tahap ini kami menggunakan dataset dari file final test CSV yang diunduh dari Kaggle. Langkah pertama adalah memilih kolom yang relevan yaitu weight, age, height, dan size sebagai target. Kolom lain yang tidak dibutuhkan langsung diabaikan untuk efisiensi. Setelah itu kami memeriksa apakah ada data yang kosong. Untuk menangani missing values, kami menggunakan fungsi dropNut yang otomatis menghapus baris dengan nilai kosong. Dalam tahap ini kami tidak melakukan penanganan outlier secara eksplisit karena fokus utama lebih pada pembersihan nilai yang hilang agar model tidak terganggu saat dilatih. Setelah data dibersihkan, tahap selanjutnya adalah transformasi data. Pertama, kami melakukan encoding pada kolom target size. Karena kolom ini berisi kategori seperti S, M, dan L, maka perlu diubah ke bentuk numerik menggunakan label encoder agar bisa diproses oleh algoritma machine learning. Kedua, kami melakukan normalisasi pada fitur numerik seperti weight, age, dan height. Proses ini menggunakan standard scalar yang akan mengubah data ke skala standar dengan mean 0 dan standar deviasi 1. Tujuannya adalah agar algoritma dapat bekerja lebih optimal dan tidak berat sebelah terhadap fitur dengan skala besar.
Setelah data siap, langkah berikutnya adalah membagi data atau split data menjadi dua bagian, yaitu data latih dan data uji. Proses ini menggunakan fungsi train test split dari library skitlearn. Kami membagi data dengan proporsi 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Selain itu, kami juga menetapkan random state di 42 agar pembagian data bisa reproducible atau konsisten setiap kali dijalankan. Untuk model klasifikasi, kami memilih Random Forest Classifier, yaitu algoritma ensemble yang berbasis decision tree. Ada beberapa alasan kami memilih model ini. Yang pertama, cocok untuk tugas klasifikasi seperti ukuran baju. Kedua, model ini cukup tahan terhadap overfitting. Dan yang ketiga, model ini cukup akurat dan efisien, bahkan tanpa pre-processing yang kompleks. Model ini kami implementasikan menggunakan skitlearn dengan data yang sudah dibagi sebelumnya. Setelah pelatihan, model ini juga diintegrasikan ke chatbot yang kami beri nama Sizebot. Oke, selanjutnya kita akan memasuki ke dalam pelatihan model. Oke. Di sini kami sudah menyiapkan program sebelumnya, program untuk chatbot sendiri. Kami menggunakan bahasa Python dengan algoritma random forest. Oke, coba kita jalankan. Oke. Di sini misalkan saja em, ada wanita dengan usia 20 tahun, berat badannya 45 kilo, dan tinggi badannya 155 cm. Kita prediksi ukurannya. Otomatis aplikasi akan merunning sesuai dengan data training yang sudah diberikan sebelumnya dalam bentuk file CSV. Oke, di sini keluar ukuran prediksi ukurannya adalah ukuran S dengan matriks sebagai berikut dan classification reportnya sebagai berikut. Akurasinya adalah 0,51. Oke, ini juga datanya dapat diunduh. Oke, selanjutnya. Nah, dari pelatihan model tadi ada metode evaluasi. Di sini akurasi, precision, recall, dan F1 score digunakan untuk mengukur performa model klasifikasi. Kemudian confusion matrix juga digunakan untuk melihat performa prediksi setiap kelasnya. Kemudian secara detail kinerja tiap kelas, ukuran M memiliki F1 score tertinggi yaitu 0,53, diikuti oleh ukuran XXL. Beberapa kelas seperti XXL memiliki F1 score 0 karena jumlah data sangat sedikit dan tidak terprediksi dengan benar. Insight dari confusion matrixnya adalah banyak ukuran seperti L, M, S, dan XL salah diklasifikasikan sebagai XXL. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan data. Jumlah XXL sangat besar, sehingga model cenderung bias ke kelas tersebut. Nah, selanjutnya, untuk confusion matrixnya terlihat dominan kelas XXL yang menyebabkan banyak prediksi kelas lain dialihkan ke sana. Misalnya, ukuran XL sebagian besar diklasifikasikan sebagai XXXL. Sebanyak 3.156 kali. Ukuran M dan S juga cukup banyak salah area ke XXXL. Nah, kemudian interpretasinya, model overfitting ini terhadap kelas mayoritas XXXL karena distribusi data yang tidak seimbang. Ukuran seperti double XL hampir tidak pernah terprediksi dengan benar. Semua nilainya adalah 0. Nah, dari analisis F1 score-nya, kelas triple XL punya nilai F1 score tertinggi yaitu 0,75 karena jumlah datanya sangatlah besar. Selanjutnya, kelas kecil seperti XL dan XXS memiliki performa rendah karena representasi datanya sedikit. Kesimpulannya adalah, apakah model berhasil menjawab permasalahan? Ya, sebagian besar data berhasil karena model dapat memprediksi ukuran baju dengan akurasi sampai dengan 51%.
Tapi masih ada beberapa catatan penting, yaitu performa model sangat dipengaruhi oleh distribusi kelas yang tidak seimbang. Beberapa kelas seperti double XL bahkan tidak pernah terdeteksi sama sekali. Overfitting ke kelas mayoritas triple XL menyebabkan banyak salah klasifikasi. Kesimpulannya, model masih bisa dikembangkan lebih lanjut, kemudian butuh penyeimbangan data atau penyesuaian parameter atau model agar prediksi lebih adil ke semua kelas. Tapi sebagai tahap awalnya ini, sudah menunjukkan potensi yang baik untuk klasifikasi kelas baju. Nah, untuk kontribusi pengerjaannya sendiri, masing-masing dari kita untuk pekerjaan file Python-nya itu 100% semuanya, dan untuk pengerjaan slide PPT-nya ini juga semuanya 100%. Mungkin sekian presentasi hasil dari aplikasi yang sudah kami buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.